Novel Baswedan ini kan kalau bicara itu dulu sangat provokatif sekali. Dulu mengancam bahwa saya akan keluar dari KPK, saya akan mundur dari KPK katanya. Tapi sekarang setelah benar-benar keluar atau dipecat dari KPK karena nggak lolos tes wawasan kebangsaan, minta masuk. Nah gimana? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang pernah mengemis cinta, yang setelah diputusin seminggu, 2 minggu setelah itu datang kembali kepada kita dan bilang, aku belum bisa melupakan kamu. Gombal. Nah, pengalaman semacam itu menurut saya itu sama seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan hari ini yang tiba-tiba mengirim surat kepada Pak Jokowi meminta agar mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan termasuk si Novel itu diangkat menjadi ASN. Lucu gitu ya. Orang-orang yang nggak lolos tes minta diangkat jadi ASN. Ini apa? Lalu apa gunanya tes kalau gini gitu? Ya sebetulnya mereka ini kan kirim surat itu untuk minta gitu. Dalam bahasa sederhana ya ngemis lah gitu ya. Cuma caranya itu terhormat sekali gitu. Karena melampirkan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM. Seolah-olah ketika mereka meminta, mereka ini punya hak untuk meminta dan punya hak wajar kalau diberikan. Bahkan terkesan menekan agar presiden itu ngasih gitu. Karena sudah ada rekomendasinya. Lucu gitu. Cuma bagi sebagian orang mungkin ini kayak gaya baru, tapi bagi saya orang desa ini saya udah lama tahu trik ini gitu. Karena di desa-desa itu kalau kita perhatikan kan kadang ada tuh orang datang ke rumah-rumah gitu minta amal gitu ya, minta sumbangan atas nama yayasan anak yatim katanya kan, bawa proposal, tebel proposalnya. Padahal kalau kita cek sebenarnya ya bodong gitu, nggak pernah ada yayasan itu. Tapi ketika mereka datang meminta, kayaknya tuh terhormat sekali, berwibawa sekali gitu. Seolah-olah mereka ini punya hak untuk diberi dan harus dikasih gitu. Ini demi kebaikan bersama, ini demi amal jariah dan seterusnya. Ada sama nih, kayak si Novel dan kawan-kawan gitu. Seolah-olah mereka ini harus dikasih jadi ASN, gara-gara punya rekomendasi 2 lembaga tadi. Ngaco ini gitu ya. Minta-minta tapi terhormat. Dan yang menjadi lucu apa? Sebenarnya kalau kita ingat, Novel Baswedan ini kan kalau bicara itu dulu sangat provokatif sekali. Dulu mengancam bahwa saya akan keluar dari KPK, saya akan mundur dari KPK katanya. Tapi sekarang setelah benar-benar keluar atau dipecat dari KPK karena nggak lolos tes wawasan kebangsaan, minta masuk. Nah gimana? Apa mulai sadar kalau di luar sana itu susah cari kerja atau susah dapat uang nggak kayak di KPK? Atau mulai sadar bahwa segala macam profesi itu nggak ada yang cocok sama Novel? Karena repot gitu. Membayangkan Novel Baswedan jadi tukang bakso yang dagang malam-malam, itu siapa mau beli? Orang nggak mau beli gitu. Dan yang menjadi lucu lagi apa? Dia ini kan suka mengatakan bahwa KPK dilemahkan, KPK pincang. Tapi sekarang ketika KPK itu dianggap lemah dan pincang, dia mau masuk. Nah gimana? Ini kan sama kayak mantan kita yang sudah jelek-jelekin kita kemana-mana gitu ya. Wah, mantan saya itu jelek, kemudian lemah, nggak setia dan seterusnya. Tiba-tiba datang minta balik lah. Kan aneh gitu ya. Dan lagian Komnas HAM dan Ombudsman ini apa sih? Lembaga apa ini? Kok sampai ngurusin orang-orang nggak lulus tes wawasan kebangsaan? Apakah ada fungsi baru dari 2 lembaga ini yang mengurusi orang-orang bodoh yang nggak lulus tes atau gimana gitu? Karena ini bahaya kalau ini terjadi di banyak orang gitu. Karena yang nggak lolos tes CPNS itu di Indonesia jumlahnya banyak. Bagaimana kalau mereka kemudian kompak datang ke Komnas HAM, minta rekomendasi agar diangkat jadi PNS? Ngikutin jejak Novel gitu ya. Minta-minta tapi maksa. Kan repot gitu. Apalagi kemudian Kahiyang Ayu, anak Pak Jokowi, kan nggak lulus ke CPNS juga itu. Datang ke Komnas HAM minta rekomendasi, terus kirim surat ke Pak Jokowi. Ke bapaknya sendiri. Bapak, saya sudah dapat rekomendasi dari Komnas HAM. Tolong angkat saya jadi PNS. Repot jadinya, kocar kacir sistemnya gitu ya.
Dan yang saya juga nggak habis pikir, kenapa harus presiden sih gitu ya? Kan pengangkatan ASN ini bukan urusan presiden gitu. Masa iya presiden harus ngurusin orang-orang yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan dan memaksa untuk diangkat jadi ASN? Masa dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi lama-lama kayak Indomaret jadinya gitu. Kayak Alfamart gitu ya. Apapun masalahmu selesaikan di Alfamart dan Indomaret gitu. Mau beli barang, mau isi pulsa, mau isi Shopee Pay, mau beli PLN, macam-macam. Itu istana negara jadi kayak supermarket jadinya. Dan yang saya juga nggak habis pikir, Komnas HAM dan Ombudsman ini apa sih dalam benak mereka gitu? Apakah mereka merasa bahwa lembaganya ini ada di atas KPK sehingga bisa merekomendasikan atau ngatur-ngatur KPK? Kan sebenarnya mereka ini lembaga yang terpisah dan beda wilayah gitu. Ketika ada orang KPK nggak lolos tes wawasan kebangsaan, maka sebenarnya itu menjadi urusan internal KPK gitu. Ini kan sama seperti kita sekolah gitu, kemudian nggak lolos tes. Tapi kemudian dari daerah lain, sekolah lain dari Surabaya gitu ya, kemudian kirim surat ke Jakarta dan bilang bahwa agar kita yang nggak lolos ini diloloskan. Udahlah beda sekolah, beda wilayah gitu, sama nih. Ombudsman, Komnas HAM, KPK, beda wilayah gitu. Tapi ya sok ngurusin, sok ikut campur, ini lucu gitu. Dan kalau Novel Baswedan keberatan, merasa bahwa dirinya itu dicap sebagai nggak nasionalis, nggak berwawasan kebangsaan, lalu mereka ini menuntut agar nama baik mereka ini dipulihkan. Karena merasa tercemar dengan pemberitaan yang ada selama ini. Bagi saya sih sebenarnya nama kalian itu nggak tercemar-tercemar banget kok gitu. Dan kalaupun mau dipulihkan gimana caranya? Kan beritanya sudah ada di mana-mana gitu. Satu-satunya cara bagi Novel Baswedan untuk memulihkan namanya gampang sebenarnya. Periksa aja Anies Baswedan gitu. Cukup. Kalau Anies sudah diperiksa, dipanggil KPK, pasti kita mulai percaya nih dengan penegakan korupsi di Indonesia. Tapi kan gara-gara sama-sama Baswedannya nih ya. Di Jakarta ini suka ada kelebihan bayar lah, dikembalikan uangnya. Padahal kalau di daerah lain itu udah langsung ditangkap tuh. Jadi nama baik apa yang mau dikembalikan dari seorang Novel Baswedan gitu? Nggak ada dan nggak bisa. Ya karena dia juga nggak akan bisa juga nangkep Anies Baswedan gitu ya. Gimana? Dia udah dikeluarkan dari KPK. Udah gak ada kesempatan lagi lah. Dan selama ini kan apa ya? Novel Baswedan ini suka memprovokasi gitu. Dan kawan-kawannya ini suka menyebarkan isu-isu yang wah hancur-hancuran lah gitu. Mereka bilang ada kelompok orang mengatakan bahwa penonaktifan anggota KPK itu adalah instruksi Presiden Jokowi. Lalu ada juga pernyataan Novel Baswedan yang merasa bahwa saya sudah lama diincar, saya sudah lama dizolimi dan seterusnya. Orang baik mau disingkirkan katanya. Ini kan aneh-aneh aja gitu. Ketika banyak orang mengatakan bahwa presiden, pemerintah tidak boleh mengintervensi KPK, tapi sekarang kalian minta agar Pak Jokowi intervensi KPK. Kan nggak adil gitu. Ngapain kalian minta Pak Jokowi untuk jadi ASN? Kan itu namanya intervensi gitu. Dan saya nggak terima kepada Novel ini apa ya? Karena dia ini cukup licik dan buruk banget gitu. Ketika ada kasus dia disiram sama orang nggak dikenal, dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi begitu ya. Tapi dari banyak berita dan wawancara, dia selalu bilang bahwa ada orang yang dilindungi, ada penjahat yang bisa bersembunyi gara-gara Pak Jokowi. Gara-gara Pak Jokowi nggak mau ikut campur katanya. Kalau Pak Jokowi nggak mau membantu, nggak mau menyelesaikan kasus ini, maka ada orang yang nggak bisa ditangkap dan nggak bisa dihukum. Ini kan ngaco gitu. Apa hubungannya sama Pak Jokowi? Bukankah dua orang yang nyiram Novel Baswedan dan masing-masing sudah divonis hukuman itu? Ya sebenarnya kan dari kalangan mereka sendiri, dari Polri gitu. Ini urusan pribadi sebenarnya, ngapain nyari-nyari Pak Jokowi? Nah sama sekarang ini gitu. Dia nggak lolos tes wawasan kebangsaan nih. Urusan internal KPK sebagai lembaga independen. Tapi minta tolong Pak Jokowi untuk diloloskan. Aneh gitu. Kalau kamu ujian di KPK, ya ujian aja di KPK. Jangan ujian di Komnas HAM sama Ombudsman. Itu beda ujian, beda kelulusan gitu ya. Dan lagian temennya si Novel Baswedan ini kan sebenarnya sudah ditangkap gitu. Roy Bugis sama Rahmat Kadir. Udah ditangkap.
Tapi tetap aja seolah-olah tuh ada orang yang tidak bisa ditangkap dan itu bersembunyi gara-gara Pak Jokowi. Dengan nama Pak Jokowi yang dihujat habis-habisan atau diprovokasi, difitnah semacam itu. Tapi sekarang ketika dia dikeluarkan dari KPK, dia malah minta bantuan ke Pak Jokowi. Ini kan nggak tahu malu gitu, nggak tahu diri. Kalau dia sebelumnya nggak jelek-jelekin Pak Jokowi, orang lain selain Novel Baswedan gitu, saya masih bisa terima gitu. Tapi dia kan udah lama jelek-jelekin Pak Jokowi dan ada masalah apa, Jokowi yang disalahkan gitu. KPK ada undang-undang baru, Jokowi yang dianggap intervensi, yang dianggap perintahkan gitu, dianggap memperlemah dan seterusnya. Ini sekarang dia dan kawan-kawannya minta diangkat jadi ASN, ngemis-ngemis sama Pak Jokowi. Aneh bagi saya gitu. Jadi saran saya kepada Novel Baswedan, kalau kalian sudah tidak bisa bekerja atau merasa bahwa cari kerja di luar itu susah, nggak segampang di KPK, nggak seenak di dalam KPK begitu ya. Ya saya nggak tahu lah apa yang kalian lakukan di KPK. Cuma saran saya, ya udahlah, udah nggak lolos tes wawasan kebangsaan, nggak usah maksa. Orang nggak lolos kok minta maksa jadi ASN gitu. Kasihan orang-orang lain yang banyak juga yang nggak lolos gitu. Jadi kalau kalian nanti dikasih jabatan dan dikasih jadi ASN, nanti bagaimana dengan orang-orang yang nggak lolos tes CPNS gitu? Mereka kan jadi merasa punya hak juga untuk minta gitu. Bisa kacau gitu. Jadi saran saya, kalau memang sudah susah cari kerja di Indonesia dan kemudian merasa bahwa tidak cocok lah dengan iklim Indonesia gitu ya. Kan KPK juga sudah lemah, sudah lumpuh kata kamu. Ya ngapain lagi kamu masuk ke dalam gitu? Udahlah, kamu pergi saja ke Afghanistan, kamu mengabdi di sana, memberikan kontribusi terbaik kamu di sana. Itu mungkin lebih bermanfaat gitu dan lebih cocok secara kostum dan ukuran gitu. Secara penampilan tuh cocok kayaknya di Afghanistan gitu. Nggak cocok di sini kamu itu ya, dengan cingkrang-cingkrangnya, dengan yang jegot-jegotnya itu cocok lah. Tinggal kasih ini pembalut kepala. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.